beribadah di Gereja Cornerstone Baptist Injili Indonesia. Saudara, mari kita persiapkan hati kita dengan bersaat teduh. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Kebaktian hari ini kita mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan nomor 88. Dunia gemar dan soraklah. Joy to the world. Dunia gemar dan soraklah. Raja nyanyilah, bersama nyanyilah. Kedua, dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu berkata, bumi laut, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Yesus yang menciptakan dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran, dan ajaib kasih-Nya, ajaib pun kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur pada Engkau ya Bapa, di mana Engkau telah memimpin kami di penghujung tahun 2020 Tuhan. Kami ucap syukur pada Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, dan Tuhan senantiasa membimbing kami. Meskipun di dalam masa pandemi ini Tuhan, kami tetap boleh bersyukur karena firman Tuhan senantiasa diberitakan dan diperdengarkan pada setiap kami untuk menuntun kami ke dalam jalan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, berkatilah Tuhan ibadah kami pada hari ini. Dari awal sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dari dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari saudara kita kembali memuji Tuhan bersama-sama bahwa Tuhan kita itu adalah hidup. Meskipun dalam masa pandemi ini Tuhan masih tetap menyertai kami dan menuntun kami senantiasa di jalannya Tuhan. Nomor 133, karena Dia hidup, because He lives.
Anak Allah datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa. Ya tebusku mati di salib, kubur kosong nyatakan Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, pada hari esok takkan lagi aku takut. Ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap mana yang hidup. Yang kedua, ku anaknya, dipelukannya amat senang dan tenanglah. Yakinlah kau dengan imanmu dapat menghadapi besok karena Ia hidup. Sebab Dia hidup, pada hari esok takkan lagi aku takut. Sebab Dia tahu yang besokku, hidupku penuh harap karena Ia hidup. Puji Tuhan, karena Yesus hidup, kita pun hidup. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, mari kita semua bangkit berdiri mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari saudara kita masuk kepada doa syafaat. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena pada hari ini kami boleh kembali mengadakan kebaktian. Kami bersyukur untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami. Walaupun kami kebaktiannya di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan pada setiap kami yang telah memberikan kami tubuh yang sehat, memberikan kami kesempatan beribadah pada hari ini, dan juga hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani kami pada hari ini. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, masa depan gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, semua jemaatnya, agar mereka tetap setia pada Tuhan, setia pada pekerjaan mereka masing-masing. Ketika mereka lakukan tugas-tugas mereka, mereka bisa melakukan dengan tetap taat pada Tuhan, tidak melanggar firman Tuhan. Bapa kami di surga, di saat susah, biarlah Tuhan memberikan pertolongan pada kami semua. Karena sebagian dari jemaat kami ada yang masih bergumul dengan pekerjaannya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kekuatan penghiburan pada mereka Tuhan. Berikan semangat hidup pada mereka. Cukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan Tuhan. Sehingga mereka bisa melewati hari-harimu. Dan juga bisa melewati setiap saat dengan penuh sukacita. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Dan berikan kesabaran supaya mereka boleh segera mendapatkan pekerjaan yang baru. Bapa kami di surga, kami juga berdoa jikalau ada jemaat kami yang sedang sakit lemah tubuh dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan mereka. Kami dengar ada yang kakinya bengkak, ada yang tangannya Parkinson, demikian juga ada yang darah tinggi. Oh Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Bahkan teman-teman yang mengalami kesulitan dalam keuangan, Engkau juga cukupkan segala kebutuhan mereka. Bapa kami di surga, kami tidak lupa berdoa untuk gereja kami.
Untuk negara di Amerika ini juga kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami doakan agar negara ini Tuhan kedepannya tetap setia dan takut pada Tuhan. Sehingga pemerintahan dijalankan, boleh menjalankan pemerintahan dengan baik Tuhan. Demikian juga negara kami Indonesia Tuhan. Kami juga doakan mereka semuanya. Dari mulai pemerintahan yang tertinggi Presiden sampai menteri-menteri dan bagian yang paling bawah. Serta Tuhan keamanan di sana, karena sebentar lagi atau saat-saat ini sedang perayaan Natal, biar Tuhan juga senantiasa memberikan kedamaian dan sukacita Natal kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Oh Tuhan, kami berdoa untuk diri kami masing-masing. Berkatilah setiap kami Tuhan. Lindungilah kehidupan kami Tuhan. Memasuki tahun yang baru sebentar lagi, Tuhan jangan tinggalkan kami. Berikan kekuatan supaya kami tetap setia padamu Tuhan. Tuhan, doa yang kami sampaikan ini tidak sempurna. Sempurnakanlah Tuhan melalui doa yang Engkau pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Nomor 276, Ku Mau Setia. Karena ku dipercaya, ku mau suci, karena ku dikasihi, ku mau teguh, ku tanggung segala derita dengan pasti, menangkan seteru. Pada mereka yang susah, ku mau memberi dengan rela hati. Ku mau rendah karena ku tak sempurna. Ku mau ikut teladan Tuhanku. Ketiga, ku mau kasih karena Ia kasihiku. Ku serahkan harta dan milikku. Ku bersyukur Ia mati menggantiku. Ku mau puji rahmat-Nya ku diberi. Mari kita dengan tenangkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, Pendeta Saud. Kami persilakan. Shalom saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah memperingati hari Natal, di mana Yesus lahir ke dunia ini sebagai juru selamat manusia. Dan hari ini kita memasuki minggu yang terakhir di tahun 2020. Apa yang bisa kita dapatkan selama 1 tahun ini? Berkat apa yang kita alami selama 1 tahun ini? Pelajaran rohani apa yang kita alami selama 1 tahun ini?
Bagaimana keadaan kita saat ini? Bagaimana dengan iman kita? Bagaimana dengan kepercayaan kita? Bagaimana dengan kedekatan kita kepada Tuhan? Mari saudara, kita mencoba mengevaluasinya pada hari ini. Saya mengajak kita membaca Filipi pasal yang kedua, saudara. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, pasal yang kedua. Kita akan baca ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat Anda sekalian. Tetaplah kerjakan keselamatan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu dikatakan bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang kepada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. 17, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Ayat 18, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, saudara, merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami di surga, di penghujung tahun 2020 ini, tepatnya pada hari Minggu ini, kami boleh datang lagi kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari demi hari kami lewati, minggu demi minggu kami jalani, bulan demi bulan kami tempuh, sampai saat ini sudah masuk ke bulan Desember dan di minggu yang terakhir. Kami merasakan betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau memelihara kami, dan betapa Engkau senantiasa memperhatikan kami setiap saat. Itu sebabnya Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bapa kami di surga, kami mau serahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Sampai selesainya biarlah firman Tuhan yang ditaburkan tidak sia-sia. Dan kami yang mendengarnya mendapat berkat. Bahkan yang menyampaikannya juga mendapat berkat. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, Rasul Paulus menyampaikan pesan atau juga perintah kepada jemaat Filipi, tetaplah kerjakan keselamatan. Saudara, memang pada awal kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, hamba Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat, engkau beserta isi rumahmu. Apakah hal itu omong kosong? Oh tidak, saudara. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mendapat keselamatan itu. Tentunya
melalui proses kita bertobat, kita mau mengaku kesalahan kita, lalu kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Tetapi apakah berhenti di sana? Ada orang salah kaprah dalam hal ini. Dia berpikir, saya kan sudah percaya pada Tuhan Yesus, saya kan sudah menerima dia sebagai juru selamat, itu berarti saya sudah memegang kartu atau surat izin masuk surga. Itu sebabnya saya mau berbuat apa saja sesuka hati aku. Ini salah. Ini kesalahan yang besar. Memang benar, perbuatan baik kita tidak dapat menyelamatkan diri kita supaya masuk surga. Benar. Tetapi orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan mengaku sebagai orang percaya, mengaku sebagai pengikut Kristus, maka dia harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan, sehingga mereka harus melakukan kebaikan, perbuatan baik. Jadi perbuatan baiknya bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi karena dia sudah diselamatkan, maka dia melakukan perbuatan baik. Nah saudara, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi demikian. Ayat 12 dikatakan, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Jadi dia mau ingatkan kepada orang-orang Filipi walaupun ada kesulitan, walaupun Rasul Paulus, rasul mereka berada dalam penjara, walaupun ada masalah ajaran-ajaran yang sesat, mereka itu harus selalu apa? Ayat 12 dikatakan harus selalu taat, tetap setia kepada Tuhan, jangan sampai goyah, jangan sampai bimbang, jangan sampai tawar hati. Nah saudara yang dikasih Tuhan, maka ditambahkan lagi karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah kata kerjakanlah keselamatanmu itu artinya orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima dia sebagai juru selamat melalui pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka segala perbuatannya adalah perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan kerjakanlah keselamatanmu. Jadi itu yang dikatakan dengan kerjakanlah keselamatanmu saudara. Maka dikatakan lagi bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Rasul Paulus merasa senang ketika dia ada bersama dengan murid-muridnya, dengan orang-orang yang dia layani. Orang-orang itu begitu semangat, begitu setia kepada Tuhan. Nah sekarang Rasul Paulus berada dalam penjara. Tentunya jemaatnya merasa kehilangan seperti anak ayam kehilangan induk. Mereka mungkin bingung, mungkin merasa takut, mungkin merasa gentar. Maka Paulus memberikan nasihat, jangan gentar, jangan takut, tetap taat, kerjakan keselamatanmu. Walaupun dikatakan, aku tidak hadir bersama-sama dengan kalian. Tetap lakukan saja. Jangan mengandalkan Rasul Paulus. Karena kalau mengandalkan Rasul Paulus, mereka tidak akan kuat. Sekarang Rasul Paulus berada dalam penjara. Nah saudara, dalam kehidupan kita juga demikian saudara. Jangan pernah Anda mengandalkan seseorang. Kalau kita mengandalkan seseorang, kita akan kecewa. Siapapun orangnya, orang yang paling dekat denganmu, bukan dia sebagai
andalanmu yang utama. Engkau harus mengandalkan Tuhan sebagai yang utama. Sebab kalau manusia dianggap sebagai andalan utama, manusia bisa meninggalkan kita. Manusia bisa berubah sikapnya. Hari ini manusia katakan A, besok dia bisa katakan B. Hari ini dia like kepada kamu, besok dia bisa menjadi dislike kepada kamu. Hari ini dia memuji kamu, besok dia bisa mencaci kamu. Hari ini dia berkawan dengan kamu, besok dia bisa menjadi lawan dengan kamu. Apalagi mereka yang terjun di dalam dunia politik. Itu sangat mungkin terjadi dan sangat gampang terjadi. Tetapi di dalam pengajaran Alkitab, firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita bersandar kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Dia tempat kita bersandar yang disebut sebagai sandaran yang kekal. Sandaran yang untuk selama-lamanya. Sandaran yang tidak bisa berubah. Sandaran yang tetap memperhatikan kita 24 jam pagi, siang, malam. Setiap detik, setiap menit, setiap minggu, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, selama-lamanya memperhatikan kita. Oh saudara, setialah bersandar kepada Tuhan saja. Kenapa saudara? Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah tidak pernah tidak rela menyelamatkan kita. Dengan kerelaannya di atas kayu salib, Dia menyelamatkan kita. Itu sebabnya jangan ragu-ragu untuk setia kepada Dia. Kalau yang belum percaya, jangan ragu-ragu untuk menerima Dia sebagai juru selamat pribadi kita dan percaya pada Dia. Karena Dia itu dengan rela menyerahkan dirinya kepada Allah untuk disalibkan, mati, menggantikan kita. Jadi Dia dengan rela, bukan terpaksa. Bukan karena paksaan. Beda ya saudara, kalau seseorang melakukan sesuatu dengan rela, dengan melakukan dengan terpaksa. Orang yang melakukan dengan terpaksa bisa ngomel-ngomel, bisa marah, bisa protes, bisa cemberut. Tapi kalau dia lakukan dengan sungguh-sungguh dengan kerelaan, dia melakukan dengan senang hati. Dia melakukannya dengan hati yang lapang, penuh kesukacitaan. Kerjakan sesuatu untuk kita, kerjakan keselamatan kita. Nah saudara, ada 3 hal yang saya lihat di sini yang dipesankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan saya percaya 3 hal tersebut juga berlaku buat kita sekalian. Yang pertama, jadi ada 3 tetap. Ada 3 tetap yang mau kita lihat di sini. Pertama yaitu tetap taat pada kehendak Tuhan. Ya, tetap taat pada kehendak Tuhan. Jadi di bagian ayat 12 tadi sampai ayat 13, di situ dikatakan taat, takut, tetap setia, tetap taat melakukan kehendak Tuhan. Walaupun Paulus tidak bersama-sama dengan mereka. Nah saudara, di zaman pandemik COVID-19 ini, kita tidak bisa bersama-sama. Hamba Tuhan tidak bisa bersama-sama dengan jemaatnya. Para jemaat tidak bisa berkumpul bersama-sama. Kita harus sendiri-sendiri. Kali ini kita berhadapan dengan Tuhan
secara pribadi. Orang lain tidak melihat. Yang melihat hanya Tuhan Allah. Orang lain tidak bisa memperhatikan. Yang memperhatikan hanya Tuhan Allah. Sekarang kita diuji. Apakah kita tetap setia atau tidak, saudara? Apakah kita sungguh-sungguh setia atau tidak sungguh-sungguh? Saudara, manusia mungkin tidak bisa melihat kita. Manusia bisa berpikir kita begitu rajin. Manusia bisa berpikir kita begitu setia. Tapi Tuhan melihat kita. Itu sebabnya saudara, di saat seperti kondisi seperti ini. Ada orang mungkin kecewa hatinya. Ada orang mungkin tidak bisa melakukan cita-citanya. Ada orang mungkin usahanya bangkrut. Ada orang mungkin dia harus gagal dalam pernikahan. Karena pasangannya meninggal dunia misalnya. Ada orang harus mengubah status kehidupan. Karena ada keluarganya yang dipanggil Tuhan. Karena kondisi yang demikian membuat semua orang merasa berubah. Merasa takut. Jarak manusia dengan yang lain menjadi renggang. Komunikasi menjadi berkurang. Tidak bisa bertemu dengan orang lain. Nah, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Saudara, kalau di dunia ini, puji Tuhan, teknologi memberikan kepada kita WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, apalagi WeChat. Banyak hal yang bisa jadikan kita berhubungan komunikasi dengan orang lain. Fasilitasnya tersedia. Bahkan kita bisa melihat wajahnya dengan FaceTime, Zoom, dan sebagainya. Kita tak bisa kerja seperti leluasa. Tapi semuanya itu masih mengandalkan internet, saudara. Kita lakukan dengan penuh semangat. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Apakah yang tanpa internet ini kita tetap lakukan relasi hubungan kita, koneksi kita dengan Tuhan secara baik, secara lancar? Apakah karena pandemik ini kita menjadi kurang, yang tadinya rajin membaca Alkitab menjadi berkurang? Yang tadinya semangat sekali melayani sekarang jadi kurang bersemangat? Yang tadinya senantiasa mendukung pekerjaan Tuhan sekarang tidak lagi mendukung? Yang tadinya begitu setia kepada Tuhan, tetap berada pada jalan Tuhan, sekarang menjadi serong? Apakah kita seperti begitu? Mari kita evaluasi apa yang terjadi dalam diri kita. Kalau ada pertanyaan yang disampaikan kepada Anda, bagaimana dengan iman kekristenan Anda? Bagaimana jawabmu? Apakah jawabmu memuliakan nama Tuhan? Atau jawabmu justru mengkerdilkan nama Tuhan? Saudara, makanya Rasul Paulus perlu ingatkan kepada kita sekalian, jangan lupa kerjakanlah keselamatanmu. Yang artinya apa, saudara? Artinya tanpa Rasul Paulus pun bersama-sama dengan mereka, semua jemaat tetap harus setia kepada Tuhan. Harus tetap bersandar kepada Tuhan. Iman mereka tidak boleh bergoyang. Harus kokoh. Harus tetap berdiri di dalam iman kepercayaan pada Tuhan. Itulah yang diharapkan Rasul Paulus dalam kondisi dia tidak bersama dengan semua jemaatnya. Dengan semua murid-muridnya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara.
Kita baca ayat berikutnya. Ayat 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia ini. Ayat ke-14 mengatakan pada kita bahwa jangan bersungut-sungut kalau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jangan berbantah-bantahan. Saudara, manusia ini disebut sebagai pintar aktingnya, pintar bersandiwara. Maka ada lagu yang berjudul Dunia Ini Panggung Sandiwara. Manusia bisa senyum, manusia bisa tertawa, tetapi sebenarnya hatinya penuh dengan kegeraman, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian. Bisa. Manusia bisa lakukan sesuatu yang baik, bisa memberi, bisa menolong, bisa membantu, bisa mengulurkan tangannya, tapi sebenarnya hatinya itu tidak rela mengerjakannya. Dia tidak pernah mengasihi orang-orang yang ditolong. Bisa, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya manusia itu pintar akting, pintar bersandiwara. Kadang-kadang ada manusia, ada teman, mudah-mudahan bukan teman Anda, yang katakan, sorry ya, saya telah menyakitimu. Jawabnya apa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Kata gak apa-apa itu, bagi orang yang tinggal di Amerika, yang sudah biasa hidup di Amerika, kalau kita jawab gak apa-apa, itu benar-benar gak apa-apa. Tapi ada orang yang bilang gak apa-apa, tapi tetap saja ada apa-apanya. Dia bilang gak apa-apa, tapi ada apa-apa. Apa maksudnya ini? Itu maksudnya adalah dia tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Kenapa? Kalau saudara dia adalah seorang percaya yang sungguh-sungguh, begitu dia percaya pada Tuhan Yesus, dia akan buang jauh-jauh segala perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan Tuhan. Dia akan tetap setia pada Tuhan. Hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, dia akan singkirkan. Kalau dia masih menyimpan dendam, masih menyimpan kemarahan, masih menyimpan rasa sakit hati, itu artinya dia bukan orang percaya yang sungguh-sungguh. Jadi engkau dan saya gampang saja mengecek seseorang. Waktu akan menentukan. Dia katakan gak apa-apa, tapi ada apa-apanya. Saudara yang saya kasih Tuhan, maka firman Tuhan katakan kepada kita, lakukan sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan penuh sukacita dan tidak bersungut-sungut, itu sudah pasti. Kalau memang gak apa-apa ya gak apa-apa. Karena itu kejujuran kita. Kalau kita lakukan itu dengan tidak bersungut-sungut, kita akan mendapat tambahan nilai. Atau disebut dengan nilai tambah. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Oh saudara, kita mengaku sebagai orang percaya, tapi hidup kita berakting yang banyak seperti tadi yang saya sebutkan, tentunya mempermalukan sebagai orang percaya.
Sehari ini saya dan engkau harus bertobat kalau kita masih punya acting-acting yang demikian. Acting-acting yang mempermalukan nama Tuhan. Yang acting-acting yang membuat kita bernoda. Kalau hidupku dan hidupmu bernoda, itu berarti ada kotoran, maka kita tidak bisa melihat terang. Karena ditutupi dengan noda, ditutupi dengan kotoran. Saudara, sebuah lampu supaya dia bisa terang benderang, kacanya itu harus dilap. Supaya apa? Supaya dia bisa terang benderang, bersih. Kadang saudara kita lihat di depan kaca, kok mendung ya? Padahal di luar mataharinya begitu cerah. Lalu kita katakan mendung. Anak kita bilang enggak, cerah sekali. Kita berbantah-bantahan. Tapi sebenarnya kita kalah, kenapa? Karena kaca kita banyak debunya. Sehingga kelihatan mendung. Itu hanya contoh, saudara. Jadi supaya cahaya kita bersinar, cahaya kita terang, maka lakukan segala sesuatu kehendak Tuhan dengan tidak bersungut-sungut. Nah, kalau tadi yang pertama saya sebutkan sebagai tetap taat pada Tuhan, maka yang kedua tetap melakukan sesuatu dengan sukarela. Dan yang ketiga, kita akan lihat di ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan. Tetap berpegang kepada firman Tuhan. Jadi ada 3 pedoman. Tetap berpegang kepada firman Tuhan, saudara. Di sini diingatkan sambil berpegang kepada firman Tuhan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Saudara, Rasul Paulus itu akan merasa gembira dan penuh sukacita ketika melihat jemaatnya itu begitu semangat melayani Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Rasul Paulus akan merasa sedih, bahkan kecewa kalau jemaatnya itu tidak sungguh-sungguh melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara, dalam Ibrani pasal 4 ayat 12, firman Tuhan itu seperti pedang yang bermata 2. Jadi dia itu akan menusuk kita sebelum kita menusuk kepada orang lain. Artinya apa, saudara? Artinya ketika kita baca firman Tuhan, jangan selalu menganggap firman Tuhan itu untuk orang lain. Harus pertama kita baca untuk kita. Jadi firman Tuhan yang kita baca itu, kalau kita merasakan ada sesuatu yang sama dengan apa yang kita perbuat, itu berarti apa, saudara? Itu berarti firman Tuhan itu hidup, dia sedang bekerja dalam hidup kita. Kalau saudara datang ke gereja, pendeta berkhotbah, di bawah sana Anda merasa bahwa di firman Tuhan ini menegur aku. Firman Tuhan ini cocok buat aku. Firman Tuhan ini menguatkan aku. Artinya apa, saudara? Artinya firman Tuhan itu hidup, sedang bekerja. Kalau firman Tuhan itu memberikan kekuatan pada kita, bersyukurlah. Karena tadinya mungkin engkau sudah patah semangat, firman Tuhan itu membuat engkau semangat yang baru, memberi dorongan kepada engkau supaya tetap setia pada Tuhan, memberikan dorongan kepada engkau supaya lebih menghargai kehidupan ini. Bersyukurlah pada Tuhan. Tapi kalau ada firman Tuhan yang tepat, misalnya menegur engkau, bukan berarti engkau harus marah kepada Tuhan, apalagi marah kepada pengkhotbahnya. Salah.
Ketika firman Tuhan yang engkau dengar menegur engkau, maka evaluasi diri kita. Ternyata firman Tuhan begitu hidup, menegur aku. Tuhan mengetahui aku itu siapa. Aku mau berubah, aku mau lebih baik lagi. Mari kita evaluasi selama 1 tahun ini. Apa yang kita alami, apa yang kita dapatkan melalui firman Tuhan yang masing-masing kita dengar secara pribadi di rumah. Saudara boleh catat firman Tuhan yang menguatkan aku, apa saja. Catat pula firman Tuhan yang menegur aku, apa saja. Supaya kita bisa berubah. Karena sebentar lagi kita memasuki tahun 2021. Memasuki tahun 2021 kita harus tinggalkan semuanya itu. Yang jelek semuanya harus kita tinggalkan. Yang baik kita pakai untuk tahun depan lebih bersemangat lagi. Kita harus membuang kegeraman kita, membuang kemarahan kita, membuang kesalahan kita, memperbaikinya semua. Karena setiap orang punya cita-cita, resolusi tahun baru, besok akan lebih baik. Bahasa Mandarinnya adalah Min Tian Hui Ken Hao. Besok pasti lebih baik. Semua orang mengharapkan begitu, saudara. Masa kita mau bonceng keburukan kita pada masa lalu untuk bawa ke tahun 2021? Kalau kita tidak kuat meninggalkannya, saudara, masih ada waktu lebih kurang beberapa hari lagi, saudara. Datang kepada Tuhan, mohon pada Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan berikan kekuatan pada kita untuk meninggalkan semuanya itu. Supaya kita masuk ke dalam tahun yang baru dengan hidup yang baru. Semangat yang baru. Luar biasa bukan? Nah saudara, ayat 17 mencatat demikian. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita. Demikian dan bersukacita dengan aku. Kesetiaan setiap jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus membuat dia lebih semangat melayani Tuhan. Itu sama dengan apa yang dilakukan zaman sekarang. Para hamba Tuhan, kami sebagai pendeta akan mendapat semangat yang luar biasa kalau mendengar orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan itu, mereka mendapatkan berkat daripada Tuhan. Mereka boleh dikuatkan, mereka boleh ditegur, mereka boleh diubah. Oh, luar biasa. Karena firman Tuhan itu hidup, saudara. Firman Tuhan bukan omong kosong. Firman Tuhan itu bukan omongan manusia. Firman Tuhan bukan fake news, bukan berita palsu. Tapi firman Tuhan adalah berita nyata, realita yang dipertahankan sampai hari ini, 2000 tahun yang lalu. Kita harus percaya pada Dia. Percaya pada Yesus. Dia adalah firman itu sendiri. Saudara sekalian, sebagai penutup khotbah pada hari ini, saya mau mengajak kita semuanya, mari saya dan Anda semuanya kita evaluasi diri kita masing-masing. Apakah dalam hidup kita ini sudah benar-benar mengerjakan keselamatan tersebut? Apakah hidup kita, perbuatan kita, perkataan kita, tingkah laku kita, karakter kita mempermalukan nama Tuhan? Menjadi noda, kotoran? Kalau sekiranya ada, kita datang kepada Tuhan
minta pengampunan pada Dia. Karena hanya Dia yang dapat membersihkannya. Karena hanya Dia yang dapat menghapuskannya. Datang minta pertolongan. Sebab firman Tuhan berkata, walaupun dosamu merah seperti kirmizi, akan dibuat putih seperti salju. Jangan menjadi orang munafik yang di luar nampaknya bagus, tapi dalamnya bangkai. Tuhan Yesus katakan seperti orang Farisi, orang munafik, yang di luarnya berpakaian megah, tapi di dalamnya penuh kejahatan. Seperti kuburan. Di atas berlabur putih, dalamnya adalah mayat, ada cacing di dalamnya. Kita mau transparan. Apa yang terlihat dalam kehidupan kita adalah apa yang dilihat oleh Tuhan juga. Jangan di depan manusia kita begini, tapi di depan Tuhan kita begini. Jangan di gereja kita begini, di rumah kita begitu. Mari kita sama-sama bertobat. Kita ini lemah. Kita bisa jatuh. Kita bisa kalah. Kita bisa terpengaruh godaan dan sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, saudara, tidak sampai tergeletak, saudara. Harus bangkit kembali. Langkah-langkah orang yang percaya kepadanya jatuh, tapi tidak tergeletak, tidak tergelepar mati begitu saja. Tapi harus bangkit kembali, saudara. Mari kita bangkit kembali. Kita bangkit kembali memasuki tahun 2021 dengan penuh semangat, penuh kekuatan yang daripada Tuhan saja. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena pada hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan bagaimana Rasul Paulus ketika berada dalam penjara. Dia menyampaikan 3 pesan kepada jemaatnya agar tetap taat pada Tuhan. Tetap setia melakukan pekerjaan Tuhan dengan sukarela. Dan juga tetap berpegang kepada firman Tuhan. Oh Tuhan, saat seperti sekarang pandemi kami boleh berpisah satu dengan yang lain. Kami boleh jauh satu dengan yang lain. Kami boleh jaga jarak satu dengan yang lain. Tapi Tuhan, pakailah kami supaya kami tidak jaga jarak dengan Engkau. Supaya kami tetap akrab dengan Engkau. Tetap kuat dengan Engkau. Koneksi kami tetap lengket. Oh Tuhan, tolong kami Tuhan. Oh Tuhan, kalau kami begitu semangat memakai Zoom, memakai FaceTime, memakai internet, Facebook, YouTube, Instagram, dan yang lain-lainnya. Biarlah kami juga lebih semangat datang kepadamu dengan hubungan kami dengan Engkau yang tanpa internet. Langsung direct sampai ke Engkau Tuhan. Sehingga kami bisa doa komunikasi denganmu. Kami bisa baca firman Tuhan, mendengarkan ajaranmu. Tolong kami Tuhan supaya kami dekat kepadamu. Dan bukan hanya dekat, kami bisa taat kepadamu. Bukan hanya taat, kami bisa menjalankan firman-Mu. Bukan hanya menjalankan firman Tuhan, tapi kami boleh tetap setia dan beriman kepadamu saja. Masuki tahun 2001, berikan kami semangat dan kekuatan seperti itu. Dengar doa kami Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Oh, dengar doa kami Tuhan yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita mengucapkan terima kasih pada Pendeta Saud yang telah memberitakan firman Tuhan kepada setiap kita. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dan pedoman dalam hidup kita sehari-hari.
Saudara, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu 295. Kupancarkan keindahanmu. Let the beauty of Jesus be seen in me. Tuhan, ku pancarkan keindahan-Mu dan kasih yang ajaib, kasih yang murni. Budi bahasaku disucikan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Bahasa Inggris. Let the beauty of Jesus be seen in me. All His wonderful passion and purity. Oh, the Spirit divine, all my nature refined, till the beauty of Jesus be seen in me. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan doa persembahan. Bapa di dalam surga, kami tak syukur pada Engkau ya Tuhan. Pada saat ini kami telah memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menerima persembahan kami Tuhan, untuk dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan berkatilah tangan-tangan telah memberi ya Tuhan, agar semua ini boleh menjadi berkat Tuhan. Dan Injil Tuhan boleh semakin dimasyurkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Mari kita tetap bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu doksologi disertai doa berkat dan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketikanya yang esa, mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang mengasihi dan dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, kerohanian kita, keluarga kita, bahkan pelayanan kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama
sebab Kau Allahku. Saat teduh kebaktian selesai. Sampai ketemu untuk minggu yang akan datang di tahun yang baru, tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati.